Saat ini, ilmuwan telah memahami cara pewarisan sifat dari orang tua. Mereka dapat menghitung kemungkinan mewarisi sifat tertentu atau mewarisi penyakit genetik berdasarkan informasi dari orang tua dan riwayat keluarga. Tapi, bagaimana caranya? Untuk memahami pewarisan sifat pada makhluk hidup ke keturunannya, kita perlu kembali menuju abad ke-19 untuk menemui Gregor Mendel. Mendel adalah seorang pendeta dan ahli biologi dari Austria yang gemar bercocok tanam. Dengan menyilangkan tanaman ercis yang ditanam di kebun, ia menemukan prinsip-prinsip hereditas. Contoh yang paling klasik adalah Mendel menyilangkan ercis biji kuning galur murni dengan ercis biji hijau galur murni. Dan yang didapat hanya biji kuning. Warna kuning dianggap sebagai sifat dominan karena muncul pada semua biji baru. Lalu, ia membiarkan ercis biji kuning hibrida berbiak sendiri. Pada generasi kedua dihasilkan biji berwarna kuning dan hijau. Artinya, sifat hijau telah tertutupi warna kuning yang dominan. Sifat tersembunyi ini disebut sifat resesif. Mendel menyimpulkan bahwa tiap sifat diatur oleh sepasang faktor. Satu faktor didapatkan dari ibu dan satu lagi dari ayah. Kita menyebut faktor itu sebagai alel yang melambangkan berbagai variasi gen. Bergantung pada tipe alel yang ditemukan pada tiap biji, ada yang disebut sebagai ercis homozigot jika kedua alelnya identik. Ada pula ercis heterozigot jika kedua alel berbeda. Kombinasi alel ini disebut dengan genotip, dan hasilnya yaitu kuning atau hijau disebut fenotip. Untuk menggambarkan dengan jelas cara alel dibagikan ke keturunannya, bisa menggunakan diagram Punnett. Letakkan alel-alel pada kedua sumbunya, lalu pasangkan kemungkinan kombinasinya. Coba kita terapkan pada ercis Mendel. Alel kuning yang dominan kita tulis dengan huruf kapital Y dan alel hijau resesif dengan huruf kecil Y. Y kapital selalu mengalahkan Y kecil, sehingga anakan berwarna hijau hanya terjadi jika memiliki dua Y kecil. Pada generasi pertama, induk ercis kuning homozigot akan memberikan satu alel kuning dominan ke tiap anak, dan induk ercis hijau homozigot memberi satu alel resesif, sehingga semua anaknya kuning heterozigot. Di generasi kedua, saat dua ercis heterozigot disilangkan, anaknya bisa memiliki 3 kemungkinan genotip, tetapi hanya 2 kemungkinan fenotip dalam perbandingan 3:1. Ercis juga punya beragam sifat, misalnya selain kuning atau hijau, biji ercis bisa bulat atau keriput. Kemungkinan kombinasinya bisa bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, atau keriput hijau. Untuk menghitung perbandingan genotip dan fenotipnya bisa menggunakan diagram Punnett. Tentunya akan sedikit lebih rumit dan ada yang lebih rumit dari ercis, misalnya manusia.